Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Madura TV Net. Kali ini Madura TV Net akan melanjutkan cerita tentang perjuangan rakyat Pamekasan mempertahankan kemerdekaan dalam agresi militer Belanda I di Madura tahun 1947. Namun bagi sahabat Madura, seperti biasa ya, bagi yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe dulu ya bro. Diceritakan di video sebelumnya, setelah pendaratan tentara Belanda di Branta pesisir dan langsung melepaskan tembakan-tembakan sebagai ciri khas kedatangannya dan disambut dengan perlawanan sengit oleh para pejuang yang menewaskan satu truk tentara Belanda, akhirnya tentara Belanda melakukan tembakan membabi buta, sehingga banyak hewan ternak penduduk yang mati akibat tembakan itu. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1947, TNI dan Badan Kelaskaran sepakat untuk mundur. Tanggal 5 Agustus tahun 1947, Belanda mulai mendekati kota lewat Kanginan, jalur timur Pamekasan dan menduduki stasiun kereta api. Para pejuang melakukan koordinasi, yaitu para kiai, pemimpin Sabilillah dan laskar perjuangan lainnya mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan pada saat itu terjadi mobilitas rakyat Pamekasan yang sangat besar. Mereka tergabung dalam satu tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan penjajah. Semua badan-badan perjuangan yang ada telah menggembleng anggotanya agar berjuang mati-matian. Bahkan alim ulama yang dimotori oleh para kiai telah memberikan fatwa bahwa wajib hukumnya bagi orang mukmin membela negaranya. Sahabat Madura TV Net, mari kita lanjutkan ceritanya. Agar Anda tidak penasaran. Setelah pendaratannya yang ditentang rakyat di Madura bersama para pejuang, akhirnya para pejuang mundur setelah bermusyawarah. Tentara Belanda menduduki kota Pamekasan. Para pejuang yang terdiri dari Hizbullah, Sabilillah dan BPRI mundur ke Pamekasan dengan rute dari Larangan Salampar, Taro, An, Teja, dan terus ke Jungcancang bergabung dengan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh Raden Ibrahim dan HR Ehsan dan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Raden Mudar Tamin, sedangkan TNI masuk kota dari arah timur dengan rute Telanakan, Larangan Toko, Panglegur, Nempan, Kanginan, Sumedangan dan terus masuk kota lewat Jalan Joko Tole. Dengan mundurnya para pejuang dari Telanakan, maka tentara Belanda mengadakan pembersihan di Telanakan dan sekolah rakyat sekarang SD untuk dijadikan markas. Dan dari sinilah Belanda mengadakan pengintaian dan patroli dari arah timur dengan dilindungi pesawat pengintainya yang berkeliling di udara. Untuk mencegah serangan Belanda ke kota Pamekasan, maka pada tanggal 4 Agustus tahun 1947 malam, atas perintah Komandan Resimen 33 Letkol Chandra Hasan yang pada waktu itu berada di Desa Rabasan Utara Camplong, gedung-gedung dan rumah-rumah yang sekitarnya dapat dimanfaatkan oleh Belanda, serta gudang mesiu di Jungcancang dibakar. Demikian juga jembatan Gurem yang menghubungkan kota Pamekasan dengan Kamal, diputus oleh para pejuang. Perjuangan para pejuang cukup sengit dalam memutus jembatan serta penebangan pohon-pohon sepanjang rute tentara Belanda menuju kota Pamekasan. Tentara Belanda selanjutnya meneruskan serangannya dari Pademawu terus ke Pasar Pao menuju ke arah barat Desa Budagan, sekarang Jalan Joko Tole, dengan melepaskan tembakan-tembakan yang memang merupakan kebiasaan Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1947, tentara Belanda terus menuju ke barat ke arah kota dan mendapat perlawanan yang hebat dari para pejuang, sehingga jatuh korban dari pihak pejuang sebanyak 3 orang dan pihak Belanda 2 orang. Karena persenjataan tidak seimbang, maka para pejuang mundur ke arah utara. Sebelum kota Pamekasan diduduki tentara Belanda, pemerintah sipil dan penduduk kota telah menyingkir keluar kota, dan ketika tentara Belanda memasuki kota Pamekasan, para pejuang terutama TNI mundur ke utara, yaitu Desa Kolpajum dengan maksud akan melancarkan serangan dan pengacauan ke dalam kota.
Sedangkan pejuang yang lain, terutama Sabilillah dan Hizbullah mundur ke arah Tanah Celeng, Larangan Badung dengan membuat jebakan dan penebangan pohon di pinggir-pinggir jalan dari Tononggul, Bung Cangka ke jurusan Palakpak atau Palduding agar tentara Belanda tidak mudah meneruskan serangannya ke arah barat laut kota Pamekasan. Dengan taktik para pejuang tersebut, maka usaha Belanda untuk mempercepat penaklukan daerah Pamekasan tidak berhasil, sehingga Belanda tetap bertahan di dalam kota seiring dengan gangguan para pejuang. Perjuangan Rakyat Pamekasan 16 Agustus 25 November tahun 1947. Tanggal 8 Agustus tahun 1947, atas perintah Komandan Resimen 35 Teritorial Madura, terjadi serah terima pemimpin Sektor 3 yang baru yaitu dari Mayor Sulaiman karena kesehatannya terganggu, diganti Mayor Mangkudiningrat. Selanjutnya para pejuang yang terdiri dari Kompi Infanteri, Kompi Mortir, Badan-badan Kelaskaran, Mobrik, Pesindo, Sabilillah, Hizbullah dan lainnya siap bergerak menyerang tentara Belanda. Akhirnya penyerbuan ke kota Pamekasan ditetapkan melalui suatu kebulatan tekad dalam suatu pertemuan antara TNI dan badan-badan perjuangan lainnya. Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kota Pamekasan yang telah diduduki Belanda, akan diserbu pada tanggal 16 Agustus tahun 1947. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah pimpinan Sabilillah, Hizbullah diantaranya Kiai Hamid Morsomber, Kiai Somber Gajam, Pesindo di bawah pimpinan Sudomo, Barisan Pemberontakan Republik Indonesia yaitu KHR Amin Jakfar, pasukan Mobrik yaitu Komisaris Polisi Zainal Alim. Polisi tentara pada saat itu ditugaskan untuk menjaga penjara yang berisi tahanan mata-mata Belanda yang berasal dari rakyat Pamekasan sendiri. Sebagian anggota TNI ditugaskan untuk mengamankan senjata dan peluru yang berhasil diambil dari tangan Belanda. Selain itu juga ditetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Serangan secara serentak akan dimulai pukul 2 WIB, dimulai dengan memerintah Kapten Zaini CPM untuk memuntahkan peluru mortirnya dari Astadaja Utara Pamekasan sebagai pembuka serangan. 2. Mobrik ditugaskan menyerang dari utara untuk masuk kota dan keluar ke sebelah barat kota serangan Bayangan. Serangan pokok diserahkan kepada Kompi Slamet Guno yang didukung oleh Kelasikaran, Sabilillah, Pesindo dan lainnya menuju sasaran kota melalui jalan besar dari arah timur. 3. Kompi Mudar Amin diperintahkan mengambil jalan sebelah selatan mengadakan doorstop ke kota lalu keluar ke sebelah barat. 4. COPP dan staf di bawah pimpinan Mayor Abu Jamal mengambil rute sebelah kanan utara tanpa meninggalkan rute pokok, masuk ke kota mendampingi Mayor Mangkudiningrat. Kapten Hanafi sebagai komandan markas dan Letnan Hosen sebagai ajudan ikut dalam rombongan COPP menyerbu ke kota Pamekasan. 5. Mayor Mangkudiningrat bersama Kiai Zaini Munim dari Galis dengan sekitar 1000 anggota Barisan Sabilillah dan anggota Kelaskaran lainnya menyerang dari arah timur mengikuti Kompi Slamet ke kota Pamekasan, karena menurut laporan, dari arah ini Belanda mengurangi kekuatannya. Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, para pejuang Pamekasan melakukan serangan ke kota Pamekasan. Para pejuang dari arah timur merupakan pejuang yang pertama kali memasuki kota Pamekasan, khususnya lewat Jalan Jokotole terus ke jantung kota Pamekasan, muka Masjid Jamik dengan dipimpin oleh Kiai Haji Tamim dari Laskar Sabilillah dengan disertai teriakan Allahu Akbar secara terus-menerus dan pembacaan tahlil bersama-sama serta diiringi dengan irama bunyi kentongan yang dibunyikan oleh para pejuang, sehingga suara menjadi gemuruh di udara. Sahabat Madura TV Net, bagaimana alur cerita selanjutnya? Silahkan like, subscribe channel ini agar Anda mendapatkan notifikasi video berikutnya. Jangan lupa untuk membagikan link video ini ke teman-teman Facebook, grup WhatsApp dan media sosial lainnya yang kalian miliki. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.